Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-236. Bapak Ibu, hidup hanya dapat dipahami dengan melihat masa lalu, mengingat pengalaman dan mencerna yang lampau. Jika bahan bakar yang menggerakkan kita adalah masa depan yang belum terjadi, kekecewaan adalah salah satu hasil yang pasti kita akan dapatkan. Namun jika bahan bakarnya adalah pengalaman lampau yang berharga, yang mendorong kita untuk menapaki masa depan, maka kita akan terus berjalan walaupun masa depan tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kita melihat masa lalu yang menjadi alasan kita untuk bergerak. Seharusnya kekristenan tidak hanya mengandalkan janji Tuhan saja, tetapi juga pengalaman lampau yang nyata bersama dengan Tuhan. Itulah yang menggerakkan langkah kita sampai detik ini. Oleh karenanya, kita tahu mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih 1 tahun lagi Engkau berikan kepada kami. Mengawali bulan-bulan 2025 ini. Tuhan, biarlah kami boleh mendekat kepada Engkau. Sertai waktu singkat ini, agar kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Kita berjumpa kembali dalam episode ke-136. Kali ini kita akan bersama membahas satu tema tentang mengingat. Dasar Alkitab yang kita akan menjadi perenungan pada malam hari ini adalah dari 2 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 18. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus
Kristus sebagai Raja kalau di dalam terjemahan baru yang pertama. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, ada satu latar belakang yang menarik untuk kita ketahui. Ketika Petrus menuliskan surat 2 Petrus, dan secara khusus perikop yang kita baca tadi, dia di dalam satu kondisi di mana ajalnya telah tiba. Kita melihat bahwa Petrus tidak gelisah, galau, menyesal, ketakutan, atau mungkin sangat kalut pikirannya, sehingga hanya bisa menangis dan jantungnya berdegup keras, hopeless dan terasa gelap hidupnya. Walaupun matinya, cara kematiannya sudah dinubuatkan Tuhan Yesus, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus tahu dirinya akan segera mengakhiri hidupnya dengan cara mati syahid. Dan menurut catatan sejarah, memang Petrus mati dengan cara disalibkan secara terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas, karena dia menolak menjalani kematian yang sama dengan Tuhan Yesus, karena menganggap dirinya tidak layak untuk disamakan dengan Tuhan Yesus. Namun, secara khusus, pada waktu dia menuliskan perikop ini, dia mengingatkan ada satu hal yang penting. Dia mengingatkan ada hal yang sungguh-sungguh dia ingin wariskan sebelum dia meninggal. Sehingga di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, kata mengingatkan itu muncul 3 kali. Dan kata ini bukan hanya disampaikan secara lisan, tetapi dituliskan melalui ayat 12 sampai dengan ayat 15 ini, agar jemaat itu terus mengingat. Dapat kita katakan ini merupakan surat wasiat rohani. Artinya, ada warisan rohani yang sangat berharga yang Petrus inginkan agar jemaat itu mengingat baik-baik dan tidak melupakannya. Namun yang sangat mengesankan adalah kata mengingatkan ini di dalam bahasa aslinya memiliki satu pemahaman yang mendalam, yaitu tetap mengingat, tetap berjaga-jaga, dan tetap waspada. Artinya tetap harus diingat, tetap harus berjaga-jaga, tetap waspada. Mengapa Petrus menuliskan sedemikian rupa sehingga satu kata mengingatkan itu diulang 3 kali? Jawabannya adalah karena Petrus pernah gagal, gagal mengingat perintah berdoa dan berjaga-jaga di Taman Getsemani pada waktu Tuhan Yesus sedang bergumul sebentar lagi akan menjalani Via Dolorosa. Hal ini tertulis dalam Matius pasal 26, Markus pasal 14, dan Lukas pasal 22. Tuhan Yesus itu mengingatkan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Namun Petrus dan rekan-rekannya tertidur. Demikian juga, secara pribadi dia diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Hal ini tertulis dalam Matius pasal 26, Lukas pasal 22, dan Yohanes 18. Dan Petrus pun tidak mengingat pesan itu lagi. Dan dia benar-benar gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali.
Oleh karena itu, pesan ini adalah satu pesan yang penting, satu pesan yang tidak boleh dilupakan, karena dia tidak ingin jemaat itu gagal seperti dirinya. Pertanyaan kita adalah, pesan apa yang harus diingat oleh jemaat? Pesan itu adalah jemaat tetap mengingat, berjaga-jaga dan waspada, menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja dan Hakim melalui nats yang sudah kita baca tadi. Kita diminta untuk mengingat, berjaga-jaga, dan waspada menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Hakim. Kita melihat di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, kedatangan Raja itu adalah satu kedatangan yang sangat mulia dan mengagumkan. Dan itu dilukiskan melalui kata-kata yang diungkapkan Petrus di dalam nats yang sudah kita baca tadi. Namun, kita harus juga mengingat bahwa kedatangannya juga adalah masa penghakiman. Mengapa Petrus sangat menekankan akan berita Injil ini? Sebab Petrus itu memberikan satu ketegasan bahwa berita yang dia sampaikan itu bukan berita hoax. Karena dikatakan kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tapi merupakan satu kisah nyata yang disaksikan oleh dirinya, oleh Yohanes dan Yakobus, seperti yang diceritakan di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5, Markus 9 ayat 2 sampai 7. Saya bacakan Markus pasal 9 ayat 2 sampai 7. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, yaitu satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia. Mengapa peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus, satu bentuk perubahan wajah di Tuhan Yesus itu dimaknai sebagai Raja yang akan datang dan sekaligus menghakimi? Pertama, melalui kisah transfigurasi, yaitu perubahan bentuk, Tuhan Yesus di atas gunung yang kudus itu bersama dengan Yoel dan bersama dengan Elia dan Musa itu. Seorang yang bernama Jules Marcus dalam bukunya The Way of the Lord menjelaskan apa yang terjadi dengan Musa di Sinai, menjelaskan makna dari transfigurasi Tuhan Yesus. Karena tradisi Yahudi menafsirkan naiknya Musa ke Sinai sebagai peristiwa penobatan raja. Oleh itu, Jules Marcus itu mengatakan, sama seperti Musa, sang legenda bangsa Yahudi, Yesus adalah raja, sungguh seorang raja yang mengantisipasi pemerintahan Allah. Oleh karena itu sangat tepat bila dikatakan bahwa peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang kudus merupakan antisipasi penuh arti kedatangan Tuhan Yesus sebagai raja pada masa yang belum kita ketahui kapan itu terjadi. Kedua, 2 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 18 itu dikaitkan dengan Mazmur pasal 2 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya, ia menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau telah kunyatakan sebagai anak. Di Mazmur ini, Allah sedang berbicara tentang Raja Mesianik. Dan secara khusus dengan sharing Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17.
Dikatakan sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ungkapan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, mengidentifikasikan Yesus sebagai Raja Mesianik dan sekaligus sebagai hamba yang menderita. Karena bahasa yang dipakai itu diambil dari lagu Suffering Servant. Dalam Yesaya pasal 24 ayat, maafkan, Yesaya 42 ayat 1, dikatakan, lihat, hambaku yang kupegang, seorang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sehingga dalam bagian ini kita melihat Yesus itu datang sebagai hamba yang menderita dan sebagai raja. Dia juga akan menyatakan hukum bagi bangsa-bangsa sebagai hakim. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, Petrus itu sangat menekankan agar setiap umat Tuhan itu selalu mengingat, tetap berjaga-jaga dan waspada untuk menantikan kedatangan Sang Raja yang Maha Mulia itu, dan sekaligus sebagai hakim. Petrus merindukan umat Tuhan tidak sampai gagal seperti dirinya, agar pesan ini disampaikan pada saat dirinya menyadari hidupnya tidak lama lagi akan tetap eksis di dunia. Tentunya pesan ini merupakan satu pesan yang penting sebagai warisan rohani yang diberikan kepada kita pada hari ini. Nampaknya pesan ini juga Tuhan Yesus pernah mengatakan dan memberikan penjelasan di depan para murid Tuhan Yesus dan tentunya kepada Petrus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan satu tema yang menarik, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Dan kita tahu ceritanya. 5 gadis yang bijaksana selalu siap dan waspada dan berjaga-jaga menyambut kedatangan sang raja. Tetapi 5 gadis yang bodoh itu tidak siap. John Calvin mengatakan jangan sampai hidup itu dipenuhi dengan nafsu duniawi dan terjebak dengan kesenangan dunia yang sia-sia. Hal ini akan mendistraksi, mengalihkan kita selalu siap menyambut kedatangan sang raja. John Calvin juga mengatakan bahwa jangan sampai kita ini dipenuhi dengan nafsu dunia, terjebak dengan kesenangan dunia, sampai kita tidak siap karena kesenangan dan nafsu duniawi itu mendistraksi kita untuk selalu siap menyambut kedatangan sang raja. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita semua sedang menantikan kedatangan sang raja. Namun selama kita menantikan begitu banyak distraksi, hal-hal yang mendistraksi kita itu mengganggu kita untuk menantikan kedatangan dia. Tanpa sadar kita tidak merasa terdistraksi, padahal hidup kita terdistraksi. Kebiasaan, rutinitas, nafsu memiliki segala sesuatu yang berlebihan, terpaku pada gadget yang menampilkan hal-hal yang menarik dari diri kita dan menjauhi Tuhan. Penampilan diri menjadi pusat perhatian, bermain game lupa waktu, memborong semua pelayanan di gereja tanpa ada waktu pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali yang kita lupakan, kita juga lupa diri sebagai murid Kristus yang seharusnya bertumbuh serupa dengan Kristus, menjadi murid dan dimuridkan oleh dunia. Itulah yang mendistraksi kita. Lalu bagaimana supaya kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mengingat, kita sedang menantikan kedatangan Kristus sebagai Sang Raja dan Hakim yang adil. Maka yang pertama, kita memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui merenungkan firman Tuhan secara intensional. Hal ini dapat kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dari perikop yang sudah kita renungkan tadi, di ayat berikutnya dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Petrus menuliskan peristiwa konfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung yang kudus dan suara Bapa yang mengakui Yesus sebagai anak yang dikasihinya dan yang berkenan di hatinya. Semua itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama, baik di dalam kitab Mazmur maupun kitab Yesaya. Itu semua sudah dituliskan dan dialami langsung oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus secara nyata. Oleh karena itu firman Tuhan bukan berita isapan jempol, bukan berita hoax. Petrus menjelaskan firman Tuhan itu menyinari hidup dan hati yang gelap karena kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kata gelap di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu memiliki satu pengertian tandus dan cemar. Artinya dunia ini gelap dan cemar. Maka setiap orang haruslah tetap memegang kebenaran firman Tuhan sebagai sinar, sebagai lampu bagi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam dunia yang gelap dan cemar itu. Bukankah dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita hidup di dalam dunia yang seperti ini, di dalam satu kondisi yang sungguh-sungguh membutuhkan kita. Ada yang menyinari mata hati kita, menyinari akan pikiran kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Inilah kisah nyata yang seperti ini dalam gambar ini, Bapak Ibu. Kita sedang menghadapi satu pertempuran kita, satu peperangan kita. Salah satunya adalah bahwa kita seringkali digoda oleh hal-hal yang ada di dunia ini untuk menarik kita keluar dari kita bersiap, berjaga-jaga, dan waspada menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita. Mari kita bersama memiliki waktu merenungkan firman Tuhan secara intensional. Yang kedua, memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui kehidupan doa yang intensional. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Apa arti kuasailah dirimu? Artinya, pengendalian diri agar tetap fokus pada relasi yang intim dengan Allah. Khususnya dalam doa dengan mengingat kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja itu sudah dekat. Jadi dalam konteks ini kita berbicara tentang pengendalian diri agar tetap fokus pada relasi yang intim dengan Allah melalui doa itu. Apa arti waspada di sini? Artinya berpikir jernih dan fokus pada relasi yang intim dengan Allah sehingga tidak terdistraksi oleh godaan dunia sehingga menjaga kestabilan kehidupan spiritualitas kita. Jadi kita perlu waspada, punya pikiran jernih, tidak terdistraksi oleh godaan dunia. Saya seringkali menemukan banyak teman-teman yang punya alasan tidak berdoa secara intensional. Yang pertama, saya tidak memiliki waktu. Yang kedua, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga fokus hidup saya adalah bekerja bukan untuk Tuhan. Selalu terburu-buru waktu berdoa karena tidak berkonsentrasi penuh pada waktu berdoa. Ada yang mengatakan terdistraksi dengan gadget seperti tadi yang sudah kita gambarkan. Dan ada yang dengan jujur mengatakan malas berdoa. Tapi ingatlah Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dan kawan-kawan di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Pada waktu di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Petrus gagal. Justru disinilah Petrus inginkan kita tetap mengingat, waspada, berjaga-jaga.
dengan memiliki relasi yang intim itu dengan Allah, supaya kita jangan jatuh, jangan terperosok, sehingga kita tidak siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja dan Hakim yang adil itu. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kehidupan Kristen merupakan proses kematian terus-menerus. Di mana saja, setiap hari, dengan 1.000 cara, kita mati terhadap kemauan diri kita sendiri dan melakukan kehendak Allah sebagai fokus hidup kita. Sehingga menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kalau sebaliknya, maka kita menjadikan dunia sebagai Raja dan Tuhan kita. Sehingga kita akan terjatuh di mangsa singa yang mengaum-ngaum. Oleh karena itu, malam hari ini, mungkin apa yang saya sampaikan itu merupakan hal yang kuno. Apa yang saya sampaikan mungkin merupakan hal yang biasa yang sering kita dengarkan. Di mana poin khotbah kita pada hari ini adalah kita harus tetap mengingat, tetap berjaga, tetap waspada menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui merenungkan firman Tuhan secara intensional dan memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui kehidupan doa yang intensional. Saudara, mungkin kita berkata, ini sudah sering saya dengarkan. Satu kabar yang basi, satu berita, satu pengingatan yang sudah kuno. Tapi kenapa hari ini puasa memiliki saut temeng seperti ini? Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, jangan sampai kita jatuh. Kita sudah menginjak tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi Tuhan mengatakan tetap waspada dan berjaga-jagalah dan berdoalah. Petrus juga mengingatkan tetap berjaga-jagalah, berdoalah dan tetap ingatlah untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan secara intensional. Agar kita siap memasuki dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari pada hari ini kita mengambil satu komitmen agar di tahun 2025 kita memiliki kestabilan di dalam kehidupan spiritualitas kita. Agar kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Setiap saat, setiap waktu, siap untuk menyambut kehadiran Sang Raja itu datang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Petrus mengingatkan kami agar tetap waspada dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Seringkali ini yang kami lupakan, dan apa yang dinasihatkan oleh Petrus merupakan satu nasihat yang mungkin membuat kami merasa itu biasa saja. Di mana kami diingatkan untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui merenungkan firman Tuhan secara intensional. Di mana kami dipanggil untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah melalui kehidupan doa yang intensional. Kami seringkali merasakan ini pesan yang terus berulang-ulang. Tapi inilah yang dilakukan Petrus sampai 3 kali mengingatkan kepada jemaat. Dan dia tuliskan di dalam 2 Petrus. Sebagai satu warisan rohani. Agar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap waspada. Karena ada yang siap menelan kami. Yaitu singa yang mengaum-ngaum itu. Ada yang siap membuat kami terjatuh. Jatuh di dalam pencobaan. Jatuh di dalam kehidupan kami. Di jurang yang dalam. Di mana kami semakin jauh dengan Tuhan. Tuhan berikan kepada kami di tahun 2025 ini satu komitmen menjaga stabilitas kehidupan spiritualitas kami. Kami setiap saat seperti 5 gadis yang bijaksana, siap selalu menyambut untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami laskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Yesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.